Karena ketika paparan si PM2,5 ini kita hirup, yang terjadi tadi ada itu peradangan di saluran pernapasan, sehingga biasanya terjadi batuk-batuk, ada tenggorokan, hidung mampet. Apalagi untuk orang-orang yang sensitif, punya riwayat asma, jadi mencetus bentuk asma. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Bareng lagi sama gue Aldi. Ya, sekarang posisinya gue baru pulang jaga malam. Ini kita langsung OTW pulang. Cuma ternyata kayaknya harus ke bengkel dulu, karena teman kita nih minta jajan. Ya, itulah kebiasaan orang Indonesia. Pak semua sih, cuma sering. Lampu merah diterabas. Hati-hati ya teman-teman. Ingat, hati-hati ya teman-teman. Ingat, keluarga nunggu di rumah. Jadi selalu berprinsip pada, ingat aja, hidup kita tuh bukan tentang diri kita lagi, tapi tentang orang-orang di sekitar kita. Apalagi yang udah berkeluarga. Jadi selalu jadi pegangan teguh di jalanan. Karena keluarga akan selalu menunggu di rumah, menunggu kabar kalian yang dalam perjalanan. Jadi hati-hati di jalan. Kalau emang udah terlanjur telat, ya udah telat aja. Berarti kita harus bangun lebih pagi besok, atau kita nyari rute jalannya yang lebih efisien. Oke, terima kasih buat teman-teman juga yang udah ikutin video gue terus, yang udah nge-like, yang udah subscribe juga ngucapin terima kasih. Karena subscribe kalian sangat berarti buat gue, bisa buat lebih semangat lagi bikin konten video edukasi kesehatan tapi di atas motor. Dan juga bisa, insya Allah kalau memang dapat rezekinya dari sini, bisa update gitu. Update dari segi kameranya, segi editingnya. Ya, insya Allah kalau dapat lagi bisa kita update kendaraannya. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal kendaraan, kemarin sempat rame tuh kendaraan di Jakarta ya, utamanya kan beritanya cukup hangat selama cuaca panas ini, kan nggak ada hujan. Menjadi cap atau dianggap menjadi biang keladi bahwa polusi udara di Jakarta itu disebabkan oleh kendaraan bermotor. Motor nih ya, motor, sepeda motor, mobil, ya, bus, truk, segala macam lah. Supaya kendaraan yang ada pokoknya. Nah, polusi udara sendiri sebenarnya nggak cuma mobil aja ya. Nanti kita bahas
Jadi polusi udara adalah pencemaran lingkungan ya yang terjadi di udara akibat ada campuran dari paparan bahan atau zat kimia dari debu dan hasil zat sisa pembakaran. Cuma kendaraan aja, namun juga ada pembakaran yang lain. Jadi debu-debu ini bercampur nih sama kotoran-kotoran kendaraan bermotor, bercampur juga sama pembakaran kayak contoh pembakaran sampah, pembakaran dari PLTU, batu bara, ya. Nah, zatnya ini sangat toksik atau beracun untuk dihirup. Untuk partikelnya sendiri yang kita kenal, partikel molekuler 2,5 atau PM 2,5 mikro. Jadi itu kalau dikenal ini PM 2,5 gitu, nama zatnya atau nama partikelnya. Ukurannya 2,5 mikron, jadi cuma bisa dilihat pakai mikroskop elektron. Kalau sama COVID masih gedean ini, kalau COVID lebih kecil lagi. Nah, ketika partikel-partikel ini masuk terhirup ke dalam tubuh, yang terjadi adalah terjadinya peradangan di saluran napas. Karena benda ini kan atau partikel ini kan nggak boleh masuk ke dalam tubuh manusia ya. Nah, sifatnya ini dia sangat iritan atau berbahaya, beracun lah. Jadi teman-teman disarankan harus menggunakan masker. Balik lagi masker dan masker ya, masker. Karena dengan masker minimal kita bisa menyaring PM 2,5 ini dari paparan udara yang kita hirup. Nggak cuma sekedar masker biasa aja, ada masker yang dikhususkan minimal KN94, terus KN95 atau bahkan N95, masker yang dikhususkan. Karena ketika paparan si PM 2,5 ini kita hidup, yang terjadi tadi ada itu peradangan di saluran pernapasan, sehingga biasanya terjadi batuk-batuk, ada tenggorokan, hidung mampet. Apalagi untuk orang-orang yang sensitif, punya riwayat asma, jadi mencetus bentuk asma. Terus emang nggak semua orang akan ngalamin gitu, tapi ada peluang untuk terjadi. Jadi teman-teman harus ingat tuh, hati-hati dalam berkendara. Apalagi kendaraan-kendaraan udah tua ya, yang ngebut, itu hati-hati. Nah, usut punya usut, makanya kenapa motor tuh atau kendaraan bermotor dicap sebagai penyumbang polusi udara di Jakarta. Apa iya? Enggak juga. Nah, ternyata dari hasil penelusuran baca berita gitu, nggak cuma kendaraan bermotor aja, bahkan kayak kendaraan bermotor rata-rata kendaraannya baru semua, pajaknya masih baru, dan tahun pembuatannya juga masih kendaraan baru. Justru malah kayaknya nggak semua kendaraan bermotor deh, mungkin kalau yang kendaraan motor jadul gitu ya, kayak Metro Mini ya, yang maaf ya, Damri, yang kalau nginjek gas langsung ngebul ya, itu yang harus ditindaklanjuti sama Dishub. Ternyata justru malah barang-barang kendaraan pemerintah yang atau BUMN, tapi BUMN kan ya, ternyata tidak terawat gitu, tidak diupdate atau tidak diganti.
Tapi memang udah banyak perubahan dari LRT ada, KRL ada, kendaraan gas, penggunaan gas sebagai bahan bakar, mulai ada mobil listrik gitu. Udah mulai ada perbaikan-perbaikan, tapi ternyata dari berita juga bilang oh ini nggak cuma tentang kendaraan bermotor aja, tapi ternyata di Jakarta itu dikepung sama pembangkit listrik batu bara. Kandungan batu bara ini kan beracun ya, terhirup juga bahaya di paru-paru, bisa mengakibatkan terjadinya kanker paru-paru. Sama juga dengan PM2,5 ini yang terlalu lama terus menerus dihirup puluhan tahun, dapat memicu terjadinya sel kanker di paru-paru. Atau bahkan ternyata si PM2,5 ini atau zat dari paparan polusi udara ini bisa terserap oleh darah juga, bisa mengakibatkan gangguan di metabolisme tubuh, sehingga juga bisa mengakibatkan penyakit darah tinggi, serangan jantung, bahkan sampai bisa mengakibatkan depresi karena ada gangguan senyawa kimia di otak. Itu dari hasil penelitian-penelitian yang gue baca. Bahkan bisa mengakibatkan stroke. Dan kalau pada ibu hamil juga bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin, dan juga bisa meningkatkan resiko terjadinya peningkatan hipertensi dalam kehamilan. Jadi balik lagi untuk ibu-ibu, hati-hati dalam berkendara ya. Gunakan APD, alat pelindung diri saat berkendara. Nggak cuma helm, nggak cuma jaket, tapi pakai kacamata dan masker. Ya, kacamata dan masker untuk orang-orang yang pakai helmnya cuma halte, atau cuma pakai helm tapi nggak ada kacanya. Karena itu juga bisa bikin iritasi mata. Jadi itu kumpulan gejala dari polusi udara yang disebabkan oleh polusi udara. Nah, cara menghindarinya gimana sih? Ya tentu aja kalau untuk orang-orang ya kalau bisa WFH ya WFH. Makanya kan dari DKI peraturannya ASN di WFH. Kalau swasta dipersilakan mau WFH atau WFO. Terus ya gunakan masker kalau memang sudah tidak bisa terhindar sama paparan ya pakai masker, tapi maskernya yang proper. Jadi kita bertarung menggunakan masker itu bukan karena COVID lagi, tapi karena polusi udara gitu. Kemudian juga kalau untuk aktivitas fisik bisa hindarin jam-jam dimana polusi udaranya lagi tinggi-tingginya tuh. Misalkan sore, atau mencari wilayah atau tempat yang polusi udaranya minim lah, area komplek rumah. Jadi nggak usah jauh-jauh olahraga, dekat-dekat aja, atau area terbuka hijau. Dan teman-teman juga bisa lihat situasi kondisi wilayah tertentu, kadar kualitas udaranya bagaimana, itu bisa sekarang di aplikasi HP udah ada ya. Satu dua 10.000 bikin geger. Jadi gitu ya, teman-teman bisa ngecek kualitas udara di HP kalian masing-masing. Terus kalau untuk wisata keluarga ya sama, hindarin ya, minimal kalau bisa ya hindarin aja polusi udara daerahnya paling tinggi di mana. Yang paling dekat dari kita apa gitu. Nah, polusi udara itu ada dua macam. Ada polusi udara yang di luar, outdoor. Ini ada indoor air quality. Itu juga harus dikontrol. Nah, polusi udara dalam rumah tuh apa aja sih? Polusi udara dalam rumah tentu aja nggak boleh merokok di dalam rumah ya. Kemudian ada juga penggunaan
obat semprot nyamuk ya, obat bakar nyamuk, terus juga masak yang baunya sampai kemana-mana, itu ya polusi udara. Indoor air quality nanti di dalam ruangan. Jadi penanganannya teman-teman harus menjaga ventilasinya dengan baik gitu, harus dicuci AC, kipas, ventilasi, jendela dilap-lapin untuk menjaga kualitas udaranya tetap bagus. Karena kalau orang yang sensitif gampang tercetus batuk pilek atau asmanya. Dan hati-hati untuk anak-anak, apalagi anak balita ya, khusus untuk para orang tua atau keluarga yang merokok di dalam rumah. Kalau bisa nggak usah ngerokok deh gitu. Syukur-syukur berhenti ngerokoknya gitu. Tapi kalau emang berusaha lagi mau berhentiin ya alhamdulillah gitu. Tapi tidak disarankan untuk kalian habis ngerokok itu langsung gendong anak kecil. Kenapa? Karena paparan udara atau paparan asap rokok dan debu-debu rokoknya itu nempel di baju kalian ya. Jadi kalian nggak boleh langsung pegang anak kecil atau pegang dede bayi lah istilahnya. Jadi kalian itu harus mandi, ganti baju. Terus gimana dok kalau misalkan rokoknya berapa batang masa mandi terus? Ya itu resikonya. Resikonya itu karena apa? Karena debu rokoknya itu kan terbang, asapnya itu kan terbang. Itu bawa materi-material yang sifatnya toksik, berbahaya dan beracun. Kalau terhirup sama anak bayi atau anak kecil, itu akan meningkatkan kejadian radang paru. Jadi daya tahan tubuhnya gampang turun, sering batuk, sering pilek, karena keserang sama tadi bahan beracun atau bahan kimia dari paparannya. Saya nggak ngelarang orang untuk merokok, saya juga tidak membenarkan orang untuk merokok, tapi saya kembalikan lagi ke kalian masing-masing. Ada nggak sih manfaatnya? Ada nggak sih efek sampingnya? Memang rokok tidak mengakibatkan kanker paru-paru, tapi menjadi faktor resiko. Faktor resiko itu artinya apa? Faktor resiko itu artinya ada kemungkinan besar bisa mengakibatkan terjadi sesuatu, tapi ya nggak semuanya bisa terjadi sesuatu karena setiap orang itu daya tahan tubuhnya berbeda-beda dan semua orang itu punya faktor sel kanker. Tapi bagaimana untuk tercetusnya, nggak semuanya sama gitu. Jadi itu pesan saya, bijaklah, apalagi untuk orang tua yang lihat anaknya udah mulai nyoba-nyoba. Saran saya sih jangan didukung. Kalau hanya untuk kebutuhan gaya hidup aja biar kelihatan keren di tongkrongan, jangan. Jadi paparan udara, polusi udara ini sendiri nggak cuma hanya kita pribadi aja yang harus menanganinya, nggak cuma kita aja yang harus ngurusinnya. Disuruh beli kendaraan listrik kan mahal ya kendaraan listrik. Jadi pemerintah juga harus solutif, harus ngasih pilihan-pilihan yang bijak juga buat semua kalangan. Nggak semua orang bisa beli Ioniq 5 ya, yang hampir 800-an juta. Uang bulanan aja juga suka mikir gitu. Jadi tolong pemerintah gitu. Memang sudah mulai ada kendaraan motor listrik, sepeda listrik, oke, tapi kan ada orang yang tinggalnya lumayan ya, dari Bogor ke Jakarta buat kerja gitu. Dari Depok, dari Bekasi gitu. Nggak semuanya bisa pakai kendaraan listrik dan semua nggak bisa pakai akses kereta gitu. Nah, karena memang pusat kota bisnis ya. Jadi memang ya harus penyelesaiannya secara multisektoral. Jadi seluruh bidang harus bekerja sama, dari pemerintahnya sendiri, pemerintah daerah ya,
dari Dishubnya, dari kepolisiannya, dari dinas kesehatannya, gitu. Bahkan sampai ada yang apa pegang omongannya Gubernur DKI kemarin tuh, ada yang naik sepeda dari Depok ke Jakarta, jauh banget, apa dari Bogor, jauh banget, kasihan gitu. Apalagi naik sepeda di tengah polusi udara lagi nggak pakai masker, ya lebih gawat lagi gitu. Jadi gitu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga video ini bisa diambil hal-hal baiknya, bisa jadi buat wawasan tambahan bahwa polusi udara itu nyata dan bukan ucapan jempol belaka. Lindungilah diri kalian, selalu tetap berhati-hati di jalan, ingat keluarga selalu nunggu di rumah. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Aldi, pamit undur diri. Assalamualaikum. Dah.